Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Auliernanda dari Unit 6. Kali ini saya ingin membahas tentang prinsip akuntansi dan keuangan. 1. Prinsip keuangan. Sejarah keuangan. Di Yunani kuno, konsep keuangan muncul dalam sistem perbankan dan penggunaan mata uang. Yang kedua, keuangan digunakan untuk pembiayaan perangkat dan pembangunan kastil di abad pertengahan. Yang ketiga, keuangan semakin kompleks dan terkait erat dengan perkembangan teknologi informasi di globalisasi abad ke-20. Definisi keuangan menurut para ahli. Menurut Ezra Solomon 1996, keuangan merupakan suatu bidang yang mengkaji pengambilan keputusan dalam hal penggunaan sumber daya keuangan oleh individu, bisnis, dan pemerintah. Yang kedua, menurut James C. Van Harnor 2002, keuangan mencakup 3 aspek penting, yaitu pengelolaan keuangan, financial management, pasar keuangan atau financial markets, dan instrumen keuangan atau financial instruments. Yang ketiga, menurut Richard A. Brealel dan Stewart C. Myers 2008, keuangan merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengambilan keputusan investasi dan pendanaan oleh perusahaan. Yang keempat, menurut Lawrence atau J. Gitman 2011, keuangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengelola sumber daya keuangan dengan cara yang efektif dan efisien, serta membuat keputusan keuangan yang tepat. Yang kelima, menurut Weston dan Brigham 2004, keuangan sebagai suatu disiplin ilmu yang mencakup 3 bidang utama, yaitu manajemen keuangan, pasar keuangan, dan industri keuangan. Pengertian. Dalam pandangan para ahli tersebut, terdapat disimpulkan bahwa keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari pengelolaan sumber daya keuangan dengan cara yang efektif dan efisien, serta membuat keputusan keuangan yang tepat untuk mencakup tujuan jangka panjang. Dasar-dasar keuangan. Yang pertama, aspek keuangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan organisasi dan proses pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Yang kedua, pengukuran kinerja keuangan untuk menilai performa organisasi melalui data keuangan seperti rasio keuangan, return on investment, dan menilai pasar saham. Yang ketiga, laporan keuangan, dokumen yang menyajikan informasi keuangan dari sebuah organisasi seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Keempat, sumber daya keuangan meliputi aset hutang dan modal dapat digunakan untuk menjalan aktivitas bisnis. Fungsi keuangan, pengelolaan aset meliputi investasi, pengelolaan dana, dan manajemen risiko. Yang kedua, pembiayaan dilakukan dengan cara memperoleh modal dari investor atau melalui pinjaman. Yang ketiga, pengambilan keputusan keuangan yang tepat dapat membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Yang keempat, pengendalian keuangan meliputi pengawasan terhadap pengeluaran dan pengelolaan keuangan. Jenis-jenis keuangan. Yang pertama, keuangan koperasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan sebuah perusahaan seperti pembiayaan, investasi, dan pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, keuangan publik berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah dan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang ketiga, keuangan pribadi berkaitan dengan pengelolaan keuangan individu, termasuk di dalamnya adalah perencanaan keuangan, pengelolaan utang, dan investasi. Yang keempat, keuangan internasional berkaitan dengan transaksi keuangan antara negara-negara, termasuk di dalamnya perdagangan internasional, investasi asing, dan pengelolaan risiko mata uang. Yang kelima, keuangan Islam adalah sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariat Islam, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan dana dan pembiayaan. Tujuan keuangan. Yang pertama, memperoleh sumber daya keuangan. Yang kedua, meningkatkan profitabilitas. Yang ketiga, mencapai tujuan keuangan pribadi. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Yang kelima, mengelola risiko keuangan. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Manajer keuangan.
Pengertian manajer keuangan. Manajer keuangan adalah salah satu posisi di divisi keuangan yang berperan dalam bertugas untuk mengatur dan membuat keputusan finansial serta mengaplikasikan demi tercapainya tujuan perusahaan. Fungsi manajer keuangan. Yang pertama, planning. Segala hal berkaitan dengan perencanaan arus kas hingga laba rugi perusahaan. Yang kedua, budgeting. Penglokasian anggaran secara efisien untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, controlling, yaitu kegiatan evaluasi mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, auditing, pemeriksaan penggunaan internal keuangan perusahaan, maka pihak manajemen mengetahui segera mungkin. Reporting menyediakan laporan informasi keuangan perusahaan serta analisis rasio keuangan. Tugas manajer keuangan. Yang pertama, menyusun perencanaan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengoperasikan kebutuhan keuangan perusahaan. Yang ketiga, bekerja sama dengan manajer divisi lain. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan terkait investasi. Yang kelima, menjadi narahubung perusahaan pada pasar keuangan. Tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, mengelola fungsi akuntansi perusahaan. Yang kedua, melakukan perencanaan dan pengembangan sistem keuangan. Yang ketiga, mengkoordinasi pengontrolan dana perusahaan. Yang keempat, mengontrol jalan efisien kerja perusahaan. Yang kelima, mengelola pajak perusahaan. Yang keenam, mengelola arus kas, utang dan piutang. Kualifikasi manajer keuangan. 1. Lulus S1 bidang keuangan. 2. Bisa memimpin sebuah tim. 3. Pengalaman di bidang keuangan. 4. Berumur antara 30 sampai 40 tahun. 3. Akuntansi. Pengertian akuntansi merupakan suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh ahli pada bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Komponen akuntansi. Yang pertama, akuntansi aset atau aktivia. Contohnya bangunan, gedung, dan tanah. Yang kedua, akun kewajiban atau liabilitas. Contoh hutang. Yang ketiga, akun modal atau ekuitas. Contoh pendapatan beban dan price. Pengaruh transaksi keuangan. Yang pertama, mengaruhi bagian aktivitas atau pasifa. Yang kedua, mengurangi satu sisi dari aktivitas. Yang ketiga, menambah pada suatu sisi pasifa. 4. Analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan. Proses evaluasi dan penafsiran informasi keuangan suatu perusahaan atau entitas untuk memahami kinerja keuangan mereka. Tujuan untuk mendapat wawasan yang lebih dalam tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan. Identifikasi tren, memahami risiko, dan membuat keputusan berdasarkan informasi akurat. Langkah-langkah dalam melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, kumpulkan laporan keuangan. Yang kedua, struktur laporan keuangan. Yang ketiga, perhitungan rasio keuangan. Yang keempat, tren waktu. Kelima, perbandingan industri. Yang keenam, manajemen diskresi. Yang ketujuh, analisis arus kas. Yang kedelapan, evaluasi risiko. Yang kesembilan, bandingkan dengan target dan tujuan. Yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan. 1. Evaluasi kesehatan keuangan. 2. Pengukuran kinerja. 3. Pemahaman tren. 4. Penilaian risiko. 5. Membandingkan dengan pesaing. 6. Pengambilan keputusan. 7. Komunikasi dengan pihak luar. 8. Kepatuhan peraturan. 9. Perencanaan keuangan. 10. Peningkatan efisien. Metode analisis keuangan. Yang pertama ada analisis DuPont, membantu memahami faktor yang memengaruhi profitabilitas, margin, laba bersih, perputaran aset, dan leverage keuangan. Yang kedua adalah ada analisis pembanding, membandingkan kinerja keuangan dengan pesaing dalam industri
yang sama untuk menilai sejauh mana perusahaan tampil baik dalam konteks kompetitif. Yang ketiga, analisis komposisi. Setiap item sebagai presentasi total pendapatan untuk membandingkan komposisi laporan keuangan antara perusahaan atau tahun beda. Yang keempat, analisis arus kas, melibatkan pemahaman tentang sumber dan penggunaan dana perusahaan selama periode tertentu untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas yang cukup guna memenuhi kewajiban dan investasi. Rasio keuangan melibatkan perbandingan angka penting seperti rasio likuiditas, profitabilitas, utang terhadap ekuitas, dan lain-lain untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dan mengidentifikasi tren. Analisis vertikal melibatkan perbandingan setiap item dalam laporan keuangan dengan total pendapatan untuk melihat struktur relatif dari item-item dalam laporan keuangan. Analisis regresi mengidentifikasikan hubungan statistik antara variabel-variabel keuangan untuk memahami perubahan dalam satu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Analisis tren melibatkan penjualan data keuangan dari beberapa periode sebelum untuk mengidentifikasikan tren kinerja keuangan sehingga membantu pemahaman perkembangan dari waktu ke waktu. Analisis horizontal sebagai analisis perbandingan tahun ke tahun melibatkan perbandingan laporan keuangan dari tahun sebelumnya dengan tahun saat ini untuk mengidentifikasikan perubahan signifikan dalam kinerja. Analisis sensitivitas mengukur perubahan dalam faktor tertentu seperti penjualan atau biaya dapat mempengaruhi proyeksi keuangan perusahaan, perencanaan risiko, dan pengambilan keputusan. 5. Rasio keuangan. Fungsi rasio keuangan. Yang pertama, mengetahui optimalisasi keuangan. Yang kedua, melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Yang ketiga, melihat efektivitas manajemen operasional. Yang keempat, melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan. Yang kelima, acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Metode analisa rasio keuangan. Yang pertama, analisis common size. Bekerja dengan cara membandingkan perubahan yang ada di berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasiva, dan penjualan. Perbandingan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk presentase untuk setiap komponen yang ada di laporan keuangan termasuk neraca keuangan dan laporan laba rugi. Yang kedua, ada analisis time series dan forecasting untuk memprediksi kondisi finansial di masa depan dengan melakukan perbandingan data keuangan dalam periode tertentu. Poin penting yang perlu diperhitungkan dalam analisis ini antara lain yaitu peraturan pemerintah, perubahan teknologi, sampai dengan pergeseran kompetitif dan sebagainya. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada profitability ratio, digunakan untuk menghitung laba dari pembahasan. Yang kedua ada liquid ratio, digunakan untuk melihat kemampuan ekuiditas suatu perusahaan. Yang ketiga ada solvency ratio atau hutang, digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva. Yang keempat ada activity ratio, digunakan untuk melihat produktivitas aktiva yang dimiliki perusahaan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.